Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini ya, saya harapkan fokus ya. Memang harus fokus sih sebenarnya. Nah, tunggu ya, saya share screen. Nah ini. Oh, tunggu ya. Kemarin sampai si iterasi looping. Nah, oke, kita mulai aja. Kayak nggak kelihatan kok itunya. Oke, kelihatan? Oke, kan? Oke. Nah, di sini kita udah mulai ke array. Kemarin kan kita udah masuk ke iterasi. Iterasi itu kan apa iterasi itu? Iterasi itu Fatarana. Iterasi. Oh, bukan. Oke. Nah, di sini kita akan mulai dinilai. Nah, kemarin kita udah buat konstanta nilai variabel itu seperti ini. Kita akan pecah tiga ini. Tapi nanti kita akan menggunakan si array. Nah, bagaimana cara menggunakan array? Di sini kita sudah menyiapkan cara pembuatan array. Nah, di sini diawali dengan tanda kurung kotak, bukan kerawal ya, kotak. Dan di sini contohnya, dan di sini saya isi nilai yang pertama situ apple, pisang dan jeruk. Oke, ini nilainya string. Dan kedua nilainya itu integer. Integer itu biasa nggak pakai string. Misalnya kalau di sini kita buat string 21, otomatis dia terbaca nilai string 21, bukan angka. Oke. Nah, untuk memberikan nilai array, kita tampung dulu nilai itu di variabel. Nah, kita buat nama variabel itu fruit. Biasanya kalau saya biasa nampung tuh ya, tampung variabel. Variabel itu ibarat kotak apa tuh? Wajan apa tuh? Pokoknya piring lah dia bilang. Dan isinya itu ada apel, pisang, jeruk itu. Oke, di sini kita akan memberikan nilai si angka ini. Nah, seperti ini. Kita coding aja ya. Kemarin ini kelas ini tadi nih. Kita keluar aja, nggak usah pakai dia. Dan kita sudah punya ruang lingkup kerja sendiri. Kita kemarin belajar utuh ya. Kita masuk ke kelas 4. Ini kelas 4 kan? Ya, berarti di sini ada pertemuan 2. Jadi kita buat aja mkdir pertemuan 3. Oke, kita sudah buat satu folder namanya pertemuan 3. Kita masuk pakai cd ya. Pertemuan 3. Oke, di sini masih kosong. Oke. Dan kita gunakan si visual code. Oke. Nah, di sini. Oke. Nah, di sini kan ada codingan tadi. Codingan. Nah, ini saya copy aja ya. Codingan tadi itu saya copy aja. Nah, ini saya copy aja. Saya buat foldernya coba 1.js. Oke. Paste. Nah, ada animals, anjing, kucing, dan domba. Oke, kalau kita jalankan, ini kayak nggak enak bahasanya nih. Kita ganti sapi aja. Oke, sapi, kucing, dan domba. Nah, cara jalaninnya gimana? Kan kemarin kita pakai si terminal. Kita pakai new terminal. Oke, ini sudah foldernya di pertemuan 3 ya. Langsung arahkan. Tapi kalau kita ls min a lah. Oh, nggak bisa dia nih. Pakai dir. Dia belum cuman ada satu file aja ya.
Coba ini. Oke, kita jalankan kan kita pakai not. Coba 1. Nah, jalan ya. Si animals jalankan ini. Oke. Nah, pertanyaannya bagaimana kita tampilkan tok sapi. Jadi sini ada tambahan kelinci ya, kita buat kelinci. Nah, kelinci kalau kita jalankan dia akan bertambah 1 lagi. 1 2 3 4 ada tambah kelinci. Jadi dia akan nampilin semuanya si array ini. Oke. Untuk sementara aman dulu. Oke. Tadi kan cuman ada 4 ya. Udah saya buat 4, ada kelinci tambahan. Nah, untuk perhitungan nomor indeksnya tadi, kita di array itu otomatis dia mulai dari angka 0. Dimulai dari angka 0. Nah, di sini Apple jadi 0. Oh, tunggu sebentar. Saya kayak udah rekam nggak? Udah, oke. Oke, dari 0 jadi kita punya ada 4, 0, 1, 2 dan 3 nanti. Nah, dari sini. Nah, sini sepertinya. Nah, untuk nampilin si Apple-nya bagaimana caranya? Nah, kita akan menggunakan tanda kurung kerawal. Tanda kurung kotak dan isikan nilainya berapa. Nah, sini masih ngambang nih. Kalian masih bingung gimana sih cara tampilan? Nah, setelah ini contohnya. Nah, di sini kita akan nampilin animals 0. Dia akan memanggil angkanya ini. Oke, kita coba 1. Kita coba dan kita menggunakan variable ini ya. Kita simpan dulu. Kita coba 2.js. Kita pastekan. Nah, awal kita kan cuman console log yang tadi kita langsung tampilkan si animals, oke? Dan ini hasilnya not coba 2, oke? Dan hasilnya semua ditampilkan kan? Saya pengennya tampilin 1, si sapi ini. Bagaimana caranya? Nah, kita menggunakan si array 0, oke? Kalau seandainya saya buat array 0, apa yang keluar? Si sapi, si kucing, atau si domba, atau si kelinci? Sapi, oke. Mantap. Nah, sapi. Nah, kenapa nggak dibilang 1? Kenapa nggak dibuat 1? Seandainya kebanyakan sih nanti bingung di sini. Animal 1. Siapa yang dikeluarinnya nih? Nanti kebanyakan si sapi katanya, ada yang si kucing itu. Nah, sebenarnya yang keluar itu si kucing. Karena dimulai dari 0, 1, 2, dan 3. Oke? Sampai sini udah paham sedikit? Ini untuk penamaannya. Oke, udah aman. Nah, jadi kita lanjut. Nah, kita akan mengupdate elemen array. Nah, sebelumnya saya pernah membuat statement, bukan statement sih, konstanta ya. Ada tipenya itu ada let, ada konstanta. Nah, sedangkan si konstanta ini kita nggak bisa ngupdate kan? Kita nggak bisa ganti namanya kemarin. Nah, tapi berbeda di si array karena array itu punya anak. Jadi kita bisa ngupdate si array ini, tapi nggak bisa kita update semuanya. Dia cuman misalnya nggak bisa kita update kurung kerawal ini diganti dengan kurung kerawal yang baru. Oh, kurung kotak ini sama kurung kotak yang baru. Dia nggak bisa itu. Tapi anak dia ini bisa kita update. Contoh kayak yang 0 apel. Kita ganti jadi anggur. Dia akan berubah jadi anggur. Oke. Nah, di sini seperti ini. Oke, ini kita ubah. Saya ambil ini lagi ya, ambil ini lagi, kita coba 3.js. Oke, kita pastekan aja. Oke. Nah, sini kan console log si animals tadi kan. Salah. Ini kalau kita jalankan, oke. Salah. Coba 3. Nah, ini kan keluarnya si sapi, kucing, domba, dan kelinci. Nah, bagaimana caranya saya rubah si animals, si kucing, si domba ya, nomor domba nih 0, 1, 2.
Oke, saya ganti dengan domba jadi kambing. Oke, saya ganti dengan kambing. Nah, saya copy lagi, saya pastikan di sini. Berubah nggak dia si domba ini? Oke, nah, oke, di sini aja udah nampak yang awalnya sapi, kucing, domba dan kelinci, ya, domba. Saya update si kambing ini, si domba jadi kambing. Nah, oke. Jadi si animal sini saya rubah, saya panggil 2 aja, 012 jadi domba. Sebenarnya kan ini 2 aja si domba aja keluar, tapi ini udah kita ganti kambing, dia otomatis dia udah berubah jadi kambing gitu. Oke, ini update namanya. Dulu kan saya bilang udah konstanta ini nggak bisa nih. Jadi, dulu kan pernah saya buat let sama konstanta, tapi kalau seandainya kalau dibuat seperti ini saya matiin dulu. Seandainya ini animal, saya ganti lagi animals, saya rubah jadi array gini. Testing. Oke, misalnya gitu. Ini otomatis nggak bisa, karena ini udah konstanta, dia nggak bisa ganti si animalnya. Gini. Dia akan error nanti jadinya nih. Nah, karena anak dia ngapain di seluruhnya nih nggak bisa diupdate gitu. Oke. Ini untuk pembahasan aja sedikit. Oke. Sampai sini udah paham? Paham dikit ya? Ini sikit-sikit nih. Jangan habis terus nanti pusing sendiri. Nah, kita akan melakukan iterasi dengan menggunakan array dengan array. Iterasi itu kemarin sudah saya jelaskan apa itu iterasi. Iterasi. Hei, mana nih diam nih? Deva, ya na Deva? Ini matiin kamera, hidupin lah, nggak enak lah gini. Ngapain kalian lo? Nggak apa, makan depan tuh nggak masalah. Kameranya nggak usah dimatiin lah. Nggak apa, minum mau apa. Yang penting kalian paham dulu masa ini. Oke? Yang penting jangan tidur. Nah, oke, kita akan iterasi. Iterasi ini yang awal kita katakan ya perulangan ya, kita menggunakan looping bisa menggunakan while, bisa menggunakan for, dan di sini kita gunakan for aja dulu. Nah, di sini kita kan nggak mungkin kita buat console log 0, 1, 2, 3 seandainya ada berapa. Jadi scriptnya itu panjang, ada 100 kan 100 kali. Nah, kita ganti dengan si for, pulangan for. Nah, di sini kita dicoba. Nah, di sini kita tetap menggunakan angka yang baru. Kita clearkan dulu, kita ambil anaknya ini. Oke, ini keluarin aja. Coba 4.js. Pastein. Nah, di sini. Oke, kita for katanya. For kalau pakai Visual Code ini tinggal tab saja. Nah, index ini kita ganti i aja karena di sini katanya i ya, pakai i. Oke. Kita i aja kita buat biar sama. Nah, di situ kan dibuatnya 3, tapi sini kita buat 4. Nah, kita akan menggunakan, nanti kita akan ganti ini dengan angka seperti ini. Nah, jadi kita akan buat length. Nanti ada pembahasan sendiri kita buat, tapi di sini kita buat aja 4 dulu. 4 karena ada anaknya 4, 1, 2, 3, 4. Nah, untuk keluarin hasilnya kita pakai aja log ya. Console log animals titik. Nah, tadi kan kita buat 1, 2 kan. Ini kita ganti aja i. Nah, dia akan mengulang sebanyak 4 kali. Dimulai dari 0. 0,
1, 2, 3 itu. Oke. Kalau kita jalankan not coba 4, 1, 2, 3, 4. Dia akan mengulang 4 kali. Oke. Dan oke, mas saja lah. Kita lanjut aja di sini. Lanjut. Nah, di sini kita akan menggunakan property length. Dia akan menggunakan length. Length itu apa? Lebar ya, misalnya jumlah dia lah itu, jumlah si anak si area ini berapa itu. Jadi kita nggak akan tentuin kayak awal tadi kita tentuin 3 terus. Seandainya ada panjang kan kita nggak mungkin hitung satu-satu 1, 2, 3, 4. Jadi tinggal tambahin aja length gitu. Jadi dia akan otomatis tahu berapa jumlah panjang dia, jumlah elemen dia gitu. Nah, di sini kita gunakan length ya tadi. Di sini kita ganti aja di sini animals, kita tick gitu. Nah, kalau di sini ada nanti length. Kalau pakai ini pasti ada nanti ininya length, ada lengthnya, ada apa maps kayak ada maps banyak nanti. Tapi kita menggunakan length, tap aja. Jadi enak pakai visual code ya ini gitu. Jadi seandainya mau mengetahui berapa sih ini, kita tinggal kita buat aja log berapa sih nilai si length ini. Jadi kalau seandainya kita jalanin ya dia 4, seandainya kita tambahin lagi nih berbau ya. Berbau. Dah, jadi 5 aja. 5 itu. Oke. Dia otomatis misalnya panjang lagi nggak mungkin kita hitung 1, 2, 3, 4, 5 ya gitu. Oke. Sampai sini udah paham? Paham. Oke. Nah, setelah ini itu masih area ya. Kita akan menggunakan objek. Objek itu array yang ada propertinya gitu. Kita jelaskan aja di programnya. Nah, di sini kita ada properti. Biasanya dia ada properti, ada nilai. Kalau di bahasa yang lain, bahasa PHP misalnya itu saya namakan ini bukan properti tapi key dan ini nilainya value. Jadi key nama value itu kuncinya dan ini nilainya itu. Tapi kalau di JavaScript itu properti. Nah, kita akan menggunakan kurung kerawal ya, bukan kurung kotak, kurung petak. Nah, di sini kita akan menggunakan ya. Ini kenapa saya gunakan kurung kerawal? Ya ini karena cuma 1 nilainya. Objeknya cuma 1. Jadi kita gunakan itu aja. Nah, sini contohnya. Kita akan menggunakan sini. Codingannya kayaknya di sini. Nah, kita copy aja. Oke, ini kita coba 5.js. Oke, pastein. Nah, saya akan tampilkan si ini Ninjaken ini semuanya. Berarti node coba 5.js. Oke, dia akan tampilin semuanya nih. Si name dan sini. Jadi bukan tanda kurung ini. Nanti kita akan menggunakan tunduk tanda kurung itu di. Nah, jadi kalau seandainya tok 1 gitu, ini dia nggak akan jalan nih seperti ini. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Setelah ini ada ininya. Jadi dia error ya nanti jadinya kalau kita pakai ini. Dia akan tetap menggunakan ini. Tapi nanti seandainya ada beberapa error, ada objek baru, dia akan menggunakan array ini tadi. Oke. Slide selanjutnya akan menerangkan itu. Nah, ini bagaimana kita cara mendapatkan nilai objek itu tadi. Nah, dia akan menggunakan titik. Nah, dia di sini akan mengupdate nilai sama kayak tadi kita dari price ini 30 kita ubah jadi 50 ya. Yang tadi kan item dalam kurung kotak tadi itu langsung nilai arraynya. Tapi ini kita akan menggunakan properti. Properti itu biasa titik. Oke, nanti saya jelaskan di visual code-nya. Nah, di sini. Nah, di sini kita akan tampilin name-nya dan kita akan ganti ini 14 jadi 20 dan kita akan tampilkan semuanya. Oke, ini kita copy aja. Kita buat coba 6.js. Oke, kita paste. Ini kita clear.
kecil ya. Nah, di sini kita akan nampilin si name ini. Bagaimana cara tampilin? Nah, kan ada. Ini kan nama dia, karakter. Oke, kita buat karakter. Oke, sini kan ada karakter nih. Nah, karakter di sini pernah ada lihat nggak di sampingnya? Ada karakter, ada name dan age. Oke, berarti dia punya properti yang lain. Oke, kita tambah. Dengan untuk memanggil si name itu tinggal kita ketik titik aja. Dia akan otomatis ada anak nih. Nih, ini properti. Kalau ada di sini ada tulisan properti. Tapi kalau ada senda ini nilai ini gini. Habis ini ada konsoloknya. Tapi kita akan menggunakan si name. Tinggal enter aja. Oke. Nah, untuk mengupdate si X itu kita tinggal tambah aja karakter. Oke, tinggal titik X. Oke, X. Nah, jadi berapa? Tambah 25 atau kita buat 25. Nah, jadi kita log oh, jangan di sini. Kita pastiin aja lah di sini. Oh ya, betul. Nanti kita tampilkan semuanya. Jadi kita jalankan not coba 6. Coba tuh 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi dia bukan lagi 14. Jadi udah berubah jadi 25. Sedangkan kita panggil name ini cuman ini si Ninja Ken. Ya, kalau mau kita panggilkan X, dia akan jadi 14. Yang di atas 14. Dan di bawah itu udah kita update 25. Dan dia akan berubah jadi 25. Oke? Sampai sini udah paham ya? Nah, ini yang saya bilang pakai array tadi. Nah, tadi kan cuma satu objeknya. Kita tambahkan lagi objek yang kedua. Nah, waktu penambahan objek kedua itu baru kita menggunakan array. Nah, untuk pemisahan si array itu kita menggunakan koma, bukan titik koma ya. Oke? Ini agak pusing nanti jadinya. Jadi makanya saya bilang seandainya ada pusing langsung cut. Pak ini kayak gimana nih? Nah, itu. Jadi di sini si objek ini kan sudah punya dua katakan. Nah, dua objek pertama dan objek kedua. Di objek ini kan kita udah pakai array. Array itu kan udah pasti mulainya dari 0 ya. Mulai dari awal tadi. Jadi untuk panggil ini kita panggil dengan objek 0 dan ini kita panggil objek 1. Array 1 dan ini array ke 0. Nah, karena kita udah pakai si array karena udah banyak datanya. Nah, di sini. Untuk pemanggilannya ya kita tinggal ini aja. Pertama kita panggil ini baru tentukan array berapa atau kita nanti menggunakan iterasi. Tapi di sini kita nggak menggunakan iterasi, tidak menggunakan looping, tapi kita tentukan langsung. Kita tentukan sini 1 dan jumlahnya berapa? 120 price kita buatnya. Dah, kalau di konsol otomatis keluarnya yang ini gitu. Karena ini yang nomor 1. Oke, kita coba dulu biar nggak pusing. Nah, sini saya copy aja. Oh, ini udah siap. Nah, kenapa saya pakai ini Visual Code ya, inilah gampangnya, enak. Coba 7. Oke, 7 kita pastein aja dulu. Nah, di sini kita udah punya 2, yang awal kan cuma 1. Cuma 1 gini. Dan ini nggak pakai. Oke. Yang kedua kita tentukan ini. Ini. Oke, kalau masih bingung, ini saya matiin dulu. Kita buat yang lain. Nah, di awal tadi kan seperti ini. Nah, seperti ini. Hidupin aja. 20-an. Nah, ini kan punya 1. Nah, untuk tampilin si array kedua, kita nggak bisa langsung seperti ini. Kita harus menggunakan si array. Nah, di sini kita tambahkan array. Ini kita hapus dulu. Kita tambahkan array. Nah, gini. Saya biasanya kalau udah ada array ini saya enter. Nah, jadi kita masukkan angka awal tadi sini.
Dan angka kedua, tambahkan angka kedua. Nah, ini pisahinnya bukan titik koma ya, tapi koma. Nah, jadi di array itu kita pisahinnya sama koma. Nah, jadi sepertinya seperti ini jadinya. Karena kita udah pakai array ya. Oke. Nah, bagaimana kita tampilin angka ini 1000 ini? Apa array ini udah pasti array-nya array ke 0 dan ini array ke 1. Oke, kita panggil si array 1 nih. Jadi dia akan nampil ini aja. Kita panggil array 1 ini. Oke, kita mati dulu. Kita jalankan. Node coba 7.js. Nah, ada yang salah. Characters. Oh, salah. Ini kita ganti characters. Atau boleh lah pakai S aja lah. Gak sama ya. Ini beda. Harus dilihat juga ya. Tuhnya. Penamaannya mungkin beda. Nah, di sini kita tampilin si ini aja. Oke. Nah, untuk kita tampilin egg-nya bagaimana? Nah, tinggal panggil aja dia panggil di sini. Kita log aja. Nah, sini kita buat karakter. Bisa di sini. Tinggalin aja karakter titik. Panggil siapa tadi? Oh, bukan ini kita buat ini array-nya berapa? Kita buat yang satu. Langsung titik. Titik. Ada otomatis si anak ini. Anaknya ini. Yang ini. Egg atau email. Jadi kita panggilkan si egg aja dulu. Oke. Kalau kita jalankan dia akan menampilkan 1000. Nah, 1000. Seandainya kita mau panggil si nama, si name. Nah, dia otomatis ada name-nya. Dia akan mengeluarkan si guru domba. Nah, gitu. Oke? Seandainya mau yang 0, dia akan manggil yang sini, yang di atas. 0. Nah. Dia akan manggil yang di atasnya. Oke, seandainya saya buat 4 misalnya, dia akan undefined. Undefined. Nah, undefined itu nggak ada. Nah, bagaimana untuk mencegahnya? Di slide-nya nanti kita jelaskan. Oke, undefined. Nah, kita akan menggunakan yang tadi itu, kita for lagi. Misalnya kita buat iterasi, perulangan. Yang tadi kan udah kita buat perulangan di array awal. Nah, di sini kita ulang lagi menggunakan iterasinya. Yang objek ini kita akan ulangi. Nah, di sini contohnya susah kita jelaskan, tapi kita lihat contohnya aja di sini. Nah, di sini kita ambil skripnya. Ini udah saya buat. Nah, ini saya copy aja. Kita buat coba 8.js. Oke. Coba 8.js kita pastekan. Nah, di sini kan tadi kan cuma 2. Ini saya tambahan satu lagi 3. 1 2 3. Nah, kita akan menggunakan for perulangan. Nah, di sini sudah kita gunakan karakter length-nya, jumlah dia berarti ada 3. Nah, kita tentukan konsol ini aja, cuman nampilin aja. Oke. Nah, yang kedua kita tentukan karakternya. Tadi kan untuk tahu objeknya kan pakai ini. Kita tentukan 1 tadi. 0 kan? Nah, sini kita buat i karena dia akan mengulang seberapa angkanya, datanya ada di sini. Nah, sini kan karakter. Nah, di sini kayak mungkin kalian bingung di karakter, kita buat aja karak ini. Karak di sini saya ganti karak, di sini karak. Ini untuk nyimpan aja sih, untuk nampung datanya. Nah, di sini karak ini saya hapus name, bisa aja gitu, ada name kan udah ada dia itunya objeknya. Di sini bisa juga kita buat seperti ini. Ini kita hapus, kita matiin aja. Tapi di sini kita buat karakternya tadi, karakter i
Nah, di sini kita buat name. Sini bisa aja seperti ini kita buat. Ya. Ini kan nggak mungkin kita buat seperti ini panjang nanti jadinya. Panjang seperti ini kan agak enggak inilah. Jadi bagusnya kita pisahkan aja seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi kita panggil aja. Jadi intinya nanti sekarang ini anaknya ini gitu. Kalau kita jalankan coba 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke. Dia akan mengulang 3 kali. Nah, dari sini sudah bilang nama saya adalah Sinem. Habis itu saya berusia, ambil sininya. Oke. Sini udah paham, dan kita akan menggunakan ke depan nanti kita akan gunakan cara seperti ini. Kita akan menggunakan backtick. Backtick kita akan tampil seperti ini. Di dalam backtick itu udah ada variabel dan angka seperti ini. Jadi kita nggak pakai plus kayak ini. Kalau kayak gini saya lebih biasanya saya gunakan di JavaScript PHP-nya, di HTML-nya. Biasanya saya gunakan di situ. Oke. Sampai sini udah paham? Mana nih? Diam kali ini. Udah paham sampai sini? Belum. Belum. Belum, Pak. Belum. Di mananya belum? Macet. Udah daripada Bapak jelasin. Macet dia, Pak. Macet-macet jadi Pak, tulisannya kecil kali, Pak. Kecil kali, Pak. Nggak nampak, Pak. Kecil kali. Iya, Pak. Kurang jelas gitu. Oh, ini saya pakai ini satu laptop nih, Pak. Satu lagi lebih jelas nih sebenarnya. Kalau nggak nanti gini aja, kalau nggak ada jelas, kalian lihat video kelas ini aja nanti, kelas 3. Jadi ini saya nggak pakai laptop nih, nggak pakai monitor satu lagi. Oke lah, kita jelasin aja dulu. Tunggu bentar, saya bahas baterai nih. Tunggu bentar ya. Oke. Udah, kita mulai aja. Kekecilan nih gambarnya, kita buat aja nanti. Kita lebih besarin. Saya lupa juga cara besarin gimana. Tunggu ya. Aduh, saya lupa besarinnya gimana nih di JavaScript di ini. Kalau nggak nanti lihat aja di video orang tua aja satu sama itunya pelajarannya nih. Oke, ini kita lanjut aja dulu. Ini udah selesai karakternya tadi dan nah tadi kan udah saya bahas tentang undefined, nggak ada ditemukan di karakternya itu. Bagaimana caranya? Nah, di sini kita akan mencegah itu si undefined ini bagaimana caranya. Nah, di sini kayak nanti kita akan hapus si egg ini, kita tambahan name aja. Kita tentukan tok nama gitu.
Jadi si X itu nggak tampilin. Nah, seperti ini. Di sini. Ini akan kita tambahin BERD, tapi si X ini nggak kita tambahin. Oke, kita testing dulu. Nah, di sini kayaknya udah ada scriptnya tadi. Nah, si BERD ini kita copy aja. Kecilan sini. Coba 9. Saya lupa cara besarinnya gimana nih. Aduh, lupa saya nih. Gini aja kita nanti lihat dia itu ya. Dia di situ di tempat lokal satu lagi aja. Ya, Dan, Pak. di sini kan kita udah tentukan name-nya dan masing-masing punya X dan si BERD ini nggak ada X-nya. Oke. Nah, kalau kita jalankan ya, kita note coba 9. Coba 9.js. Oh, salah simpan. Belum saya simpan. Sorry. Nah, dia akan yang paling terakhir ini si BERD ini saya berumur undefined katanya. Di sini undefined bacanya karena ya dia kan nggak ada di sini. Nah, bagaimana kita cara mengatasinya? Slide berikutnya ini akan menjelaskan ya mencegah undefined nih. Kita akan menggunakan apa namanya kondisi ya if. Kita akan menggunakan kondisi if. Nah, kondisi if kita gunakan di sini nanti di dalam for-nya. Nah, di sini kita akan tentukan apakah si karakter X ini itu undefined dan kita akan console log punya dia tadi. Nah, di sini. Nah, di sini contohnya di sini. Jika karakter X-nya itu undefined, kita akan tampilkan umur saya rahasia bilangnya. Sedangkan bukan undefined, kita munculkan yang tadi kita buat. Nah, seperti ini. Di sini kan yang ini permasalahan tadi. Nah, di sini kita buat if di sini. If karakter titik X katanya kan. X sama dengannya 3 kali saya buat. Apa bedanya dengan 2 kali? Coba cari informasi mengenai itu ya. Jelasin di grup aja nanti siapa ini ya. Nah, apa beda 3 kali ini dengan 2 kali sama dengan? Nah, jadi saya gunakan 3 kali. Nah, jadi di sini saya buat lognya itu umur saya rahasia. Oke. Dan di sini saya buat else. Else itu menampung data yang terakhir. Oke. Nah, udah pasti si umur si BERD ini rahasia bilangnya. Oke, kita jalankan node coba 9.js. Nah, oke. Sini sudah bilang umurnya tetap sama, umurnya 100, umurnya 5 dan si BERD ini umur saya rahasia. Nah, jadi dia nggak akan tertulis undefined lagi. Oke. Nah, di sini kita lanjut aja dulu. Dah, sini ada latihan akhir, ada 2 latihan yang kita coba nanti. Nah, yang pertama kita akan menggunakan objek bersarang. Nah, tadi kan ada name X dan kita akan tambahkan si favorit. Favorit itu ada makanan lagi nanti. Nah, jadi kita buat dulu di sini kan nanti berbentuk array kita buat. Berbentuk objek ya, berbentuk objek yang baru. Saya coba di sini. Nah, di sini ada food, ada apa lagi nanti kita tulis. Nah, di sini. Saya akan tambahkan business hours. Jadi jam kerjanya, jam bukanya kapan, jam tutupnya kapan. Oke, di sini saya copy aja. Sini, oh bukan ini. Ini dan tadi. Nah ini, saya copy. Saya buat
coba 10. Coba 10.js. Oke. Saya pastekan aja. Nah, di sini saya kasih besarin ya. Saya lupa juga sana nih. 20 salah. Text editor. Kelihatan nggak sebesarnya? Nah, ini dah. Udah kelihatan kan besarnya? Kelihatan? Udah Pak, kelihatan Pak. Udah, Pak. Nah, oke, ini kita jelaskan dikit lagi. Nah, kita akan membuat si cafe ini cuma satu ya. Satu objek aja. Nah, satu objek aja. Satu objek dengan ini nggak pakai array ya, nggak pakai array gini ya. Tapi kita cuma satu objek. Nah, untuk tampilin namanya kita cuma menggunakan gini, cafe titik apa si name. Nah, ini ada name, ada business. Nah, untuk name kita tampilin name. Dia nggak akan ada anaknya lagi. Kalau seandainya business host nih ada anak. Nah, seandainya kalau kita name, ya udah nanti tampilin namanya apa. Name. Sedangkan untuk mengambil jam openingnya itu tinggal kita ganti aja. Sini namanya titik business ya. Nah, business ini ada anak lagi. Kita enter, kita tingkat titik lagi, otomatis ada 2 lagi anak dia nih, si propertinya. Jadi tinggal kita pilih aja. Nah, si opening misalnya gini. Nah, jadi si opening ini saya cut dulu, saya buat log. Oke, log, tinggal paste aja. Nah, ini saya matiin dulu. Matiin dulu ini. Nah, ini. Nah, saya akan tampilin opening. Berarti ini akan keluar 10 nanti jadinya. CLS not coba 10. Nah, dia akan cuman keluar sini. Nah, seandainya saya buat closing, dia akan keluar 20. Nah, ini ada anaknya nih. Oke. Jadi saya mau munculkan dia di sini semua. Nah, sini. Oke, saya munculkan langsung otomatis name-nya itu si Progress Cafe dan sini ada bahasanya jam dan kita menggunakan backtick ya, backtick otomatis yang di atas tab itu. Jam dari katanya opennya itu jam 10 sampai jam closingnya jam 20. Nah, jadi kita udah mengetahui array ya, objek di dalam objek lagi, array di dalam array lagi gitu misalnya gitu. Array bersarang. Ini udah. Nah, di sini nanti latihan kedua kita akan menggunakan apa namanya? Objeknya itu berbentuk array yang ini seperti ini. Nah, ini kita akan menggunakan looping. Ini contoh soal tadi. Kita ambil aja scriptnya. Ini kita copy aja dan kita buat coba 11.js. Paste. Nah, sini seperti yang tadi, tapi dia akan kita cuma tambahin di sini gitu, menu tadi sini. Dan dia berbentuk array. Dan jika dalam kurung ini pisahin objek-objek dia itu dengan koma ya, bukan titik koma. Ya, ini ada salah kalau seandainya kita buat ini ada merah dia biasanya. Dan sini ada problem. Nah, ada titik koma. Jadi kalau pakai ini bahasa C++ Visual Code ini lebih enak sih, terbawa kita alunan ini yang ngodingnya itu.
Nah, ini contoh aja. Ini saya matiin dulu. Oke. Nah, di sini saya buat konsol lognya. Log. Bagaimana saya mau menentukan si menu ini? Nah, kita tentukan dulu si cafe ini. Cafe dot. Nah, si menu ini dia sejajar dengan si ini. Sejajar dengan name dan business ini. Sejajar dia. Nah, kenapa si menu ini dengan si name ini ada tulisan array, ada apa namanya, kotak kurung. Nah, seandainya nih saya tampilkan konsol log menu, otomatis dia akan nampilin ini semua. Nah, jadi di sini saya buat not coba 11.js ya. Dia akan nampilin semuanya anak ini. Jadi untuk menampilkan teh ini bagaimana? Tinggal tampilin satu. Jadi akan tampil teh doang ada. Nah, gitu. Seandainya mau munculin kue coklat, kita ganti ini 2. Dia akan jalanin kue coklat. Nah, untuk menggunakan menu ini, kita gunakan for each aja. Nah, di sini sudah dijelaskan ya. Kita buka aja codingan ini. Nah, di sini. Yang awal tadi seperti ini, dia ada tambahan menu rekomendasi. Nah, di sini nah ini kan ada cafe menu ya. Kalau saya hapus ini, kita akan panggil cafe ini, nama ini, kita akan panggil si menu, ya menu, dan kita tentukan length apa namanya itu, luasnya, panjang karakternya berapa itu, bukan karakter sih, panjang anaknya itu berapa banyak itu. Nah, sini kita tinggal tambahin length. Udah ada ininya, propertinya gitu. Jadi kalau seandainya di print ini hasilnya tuh 3 nanti. Oke, kalau kita jalankan coba 11.js. Nah, seperti ini. Ini seperti awal tadi. Cuman ada tambahan menu rekomendasi. Ada tambahan teh kopi ini. Oke. Kalau seandainya saya matiin ini, saya ganti dengan ini, saya copy ya, saya pastein, log dulu ya, log, saya pastiin, i ini saya ganti dengan 0 misalnya, itu otomatis dia cuman copy rekomendasi, cuman copy apa, nama rekomendasinya cuman copy aja itu, nggak berulang. Oke, di sini ada udah paham. Nah, ini saya hapus ya balik. Nah, oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ini saya ini dulu ya. Saya SS dulu nih. Oke, 1, 2, 3. Nah. Ada pertanyaan lain? Nggak ada? Hah? Ini bahasa pemrogramannya sama kayak bahasa Python ya? Kalau kita bilang bahasa itu sama tuh, logiknya itu sama. Jadi kenapa saya ajarin JavaScript? JavaScript ini, JavaScript itu gimana tuh bilangnya? Mirip nanti dengan Python, mirip dengan PHP, mirip dengan C++, mirip. Jadi seandainya kalian bisa satu bahasa pemrograman aja, otomatis kalian bisa semuanya. Makanya nih pelajaran ini logik saya ajarin, bukan cara ngoding, tapi logiknya dulu, tangkap dulu itu. Cara penggunaannya itu. Tapi nanti bagaimana cara implementasi ke PHP? Ya tinggal kita cari aja skripnya. Tapi logiknya itu yang mahal sebenarnya. Mahalnya pasti harus ngerti dulu alurnya itu. Kayak perulangan for, perulangan while, itu ada semua tuh. Jadi kalau saya ajarin
satu bahasa pemrograman, ya, coba pahami satu pemrograman itu dulu. Pahami dulu, jangan lompat-lompat ya. Misal kalau lagi belajar JS, yang kalian pelajari itu JS saja dulu. Sampai ketemu dengan cara logiknya itu. Logik kalian sendiri. Saya memang agak lama sih untuk mengetahui logik itu. Lama memang. Ada beberapa orang yang cepat ngerti gitu. Kalau udah dapat sedikit aja tuh, misalnya dapat plek, oh udahlah. Kalian bisa buat ngoding apa aja itu. Misalnya udah dapat sedikit aja tuh. Kayak misalnya apa sih membuat, kalau saya tuh, kalau sekarang pribadi saya ngoding, saya nggak nulis lagi tuh. Udah ada di kepala tuh mau dibuat apa tuh. Ada for pulangan tuh, udah ada di tulisan, memang udah ada di samping rasanya gitu. Mau buat itu udah saya, kalau saya ngoding itu enggak saya lihat lagi konsolnya itu apa, langsung saya tahu ini tebakannya, jawabannya ini gitu, langsung oh ya ini, saya langsung tahu lah hasilnya itu pasti ini gitu, nanti apa ini langsung dapatlah logikanya itu dapat. Jadi udah, pokoknya kalian dapatin itu dulu, kunci itu dulu, logik. Pandai logik udah, mau ngehack mau apa dapatlah gitu. Kalau pakai Python itu biasanya saya udah uji coba pakai Python, bisa saya hack, apa bukan hack sih, apa itu, saya sadap wifi, saya buat itu baca traffic perjalanan yang masuk ke wifi saya tuh apa aja yang keluar. Jadi dengan Python tuh gampang sih. Python tuh udah bahasa mudah sebenarnya. Tapi ya itulah, yang penting logiknya dulu kalian pelajari. Oke. Jadi kalau seandainya kalau pakai si Python itu udah di bahasa pemrograman banyak tuh. Kalau dipakai kali Linux tuh atau pakai Linux itu udah ada, memang ada mesinnya tuh. Nanti suruh install Python 3, suruh terinstall ini. Memang itu bahasanya, bahasa mesinnya itu sekarang. Oke, ada pertanyaan lain? Ini udah habis nih. Pak, peran matematika dalam program ini seperti apa? Hah? Peran matematika dalam pemrograman. Peran matematika. Siapa nih? Fikri, Pak. Oh, Fikri. Peran matematika. Maksudnya peran gimana nih? Kalkulus, Pak. Matematika dalam program itu ada atau enggak, Pak? Otomatis di ngoding ini ya perhitungan semua. Kalau di ngoding ini. Bisa kalau logiknya apa? Kalkulus itu. Nanti ada sum, tambahin, perulangan. Bisa di perulangan for. Jumlahkan ini ya, coba saya tampilin balik ya. Ini. Nah, ini kan ada, oh ini nggak ada tempat sini. Kayak di mana tadi ada? Sini X nih tadi. Nah, ini karakter, umur. Nah, di sini saya perulangan ini saya hapus dulu. Nanti kita buat for ya. Kita buat I. Kita ini karakternya length-nya itu berapa. Nah, ini kan kalau kita konsol log karakter, kalau kita karakter saya ngapain gini lah I ya, kalau kita konsol ini not coba 8.js ya, ini kan keluar semua nih. Seandainya saya keluarkan si X aja, oke, X. Jadi yang dikeluarinnya itu angka aja. Kalau untuk kalkulus kan ada perhitungan. Ini bagaimana cara kita jumlahin ini semua? Bisa aja kita tambahkan ini jumlah, katanya jumlah sama dengan 0. Oke. Jadi di sini tinggal kita buat aja nanti sini jumlah plus
tambah gitu, tinggal kita ambil ini. Kan tadi hasilnya kan ini 10 14 nih. Tinggal tambahin ini aja. Jadi sini kita konsol log. Log aja. Log jumlah. Ngapain pakai ini? Ini aja, let. Saya lupa. Nah, gini nggak usah pakai itu. Jadi let jumlah. Nah, tampil ini gini aja. Jadi ini saya hapus dulu konsolnya. Itu nggak salah, biar situ aja. Di sini ada bahasanya sedikit ya. Jumlah. Nah, jumlahnya berapa? Berapa nih? Jadi 14 tambah 100, 114 ditambah 5, 119. Ini kan udah masuk kalkulus nih. Penjumlahan. Masuk nggak? Jadi kalau di pemrograman tuh udah pasti ini ada kalkulusnya semua, ada perhitungan. Ya. Jadi kan jumlahnya umurnya 14 tambah 5, 19 tambah 100, 119. Nah, sini aja udah kelihatan sih kalkulusnya itu. Oke. Udah. Jadi perhitungan itu udah otomatis ini semua. Untuk ya pastilah. Karena kan pemrograman itu identik dengan teknik informatika. Teknik informatika itu informatika matematik lah misalnya gitu. Ya matematis lah, banyak perhitungan nanti jadinya. Oh, kalian bukan teknik informatika ya? Kalian teknologi informasi. Lupa saya. Kalau di Politeknik dulu saya belajarnya lebih banyak ke matematiknya gitu. Banyak ada aljabar, ada kalkulus. Ya udah terasa dengan itu sih sebenarnya. Jadi matematiknya itu udah jalan itu. Tapi kalau seandainya kalkulus kalian itu mentok, udahlah stop lah. Oke. Ada pertanyaan? Ini udah Jumat nih. Yang perbedaan 2 sama tadi apa tuh? Ada dapat jawabannya? Sama dengannya 2 dan sama dengan 3. Ada dapat jawabannya? Kelas ini ada sih tadi jawabannya itu. Kelas imam. Nah, kalau seandainya 2 sama dengan itu lebih untuk membandingkan ini aja. Misal kalau itu undefined katanya. Udah undefined itu tipenya itu berapa, udah terserah dia mau tipenya itu integer, mau tipenya itu string, dia akan dianggap sama. Tapi kalau seandainya ada sama dengan 3, dia akan menyamakan tipenya juga itu. Seandainya tipe yang ininya undefined itu tipenya string dan di sini tipenya itu integer ataupun apa namanya petiknya itu 2 atau 1, dia akan pisah. Misalnya salah terus, dia harus sama semua. Petiknya 1, 2, undefined itu ada petik 2, dan sini ada petik 2, itu langsung baru sama. Seandainya itu petiknya 1, otomatis dia akan ditolak itu. Jadi perbedaannya itu lebih dekat di tipe, penyamaan tipe angkanya itu. Kan biasa kalau kalian kan sering ini di apa? Tunggu ya, saya buat sini yang sama dengan tadi. Mana sih sama dengan tadi? Lupa saya. Ini. Di sini tadi. Bukan sih. Di sini. Seandainya ini kan X-nya itu kan karakternya kan udah pasti undefined kayak ini. Nah, seandainya ada if misalnya kan if di sini angkanya itu kita buat let.
angka, misalnya angka sama dengan 56 misalnya. Dan di sini kita katakan angka sama dengan 56. Konsol. Di sini kita matiin aja dulu ya. Kita matiin dulu. Nah, jadi sini konsol iya, saya 56. Nah, kalau seandainya saya jalankan not coba 9 ya. 9. Nah, iya saya 56. Seandainya saya buat sama dengan ini, keluar nggak 56? 3 kali sama dengannya. Keluar. Nah, tapi kalau seandainya saya buat string, nah dia nggak akan keluar karena dia bukan tipenya. Ini kan tipenya itu integer dan ini tipenya itu string gitu. Jadi kalau seandainya saya buat ini petik-petik ini 2 kali, dia akan tetap keluar. Nah, karena dia nggak akan mikir kamu siapa sih, dari keluarga mana sih. Nah, jadi nggak ada mikir situ dia. Jadi kalau ada mertua yang itu pikir 3 kali itu udahlah pikir, oh banyak kali pikiran itu. Oke? Nah, jadi kalau seandainya ini dari kalangan bawah misalnya, ini kalangan atas, sama-sama bisa main bola misalnya dari itu. Jadi tetap sama dia tetap pemain bola itu. Tapi kalau seandainya ada tambahan sama dengan, dia akan memfilter kamu dari kalangan mana sih, dari kalangan atas apa dari kalangan bawah. Kalau seandainya kalangan atas, udahlah nggak akan keluar itu. Nah, itu intinya dari 3 tadi itu. Ini nggak akan sama itu. Jadi kalau seandainya sama dengannya 2, kamu tetap pemain bola, sama-sama pemain bola itu. Itu intinya seperti itu. Oke? Itu logiknya, masing-masing logik tuh. Makanya ada skrip nanti saya bagikan, coba kalian ulek-ulek lah, tes itu. Bisa nggak? Error, udah laporin ke grup gimana errornya. Ya udah sampai sini aja ada pertemuan kita. Kalau ada pertanyaan di ini aja, udah mau Jumat ini. Ada pertanyaan lain nggak ada? Nggak ada. Ada ya. Oke lah, kita tutup aja ya. Oke lah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.